Itu dua saya itu dua teman dari saya itu. Saya dua orang sama teman saya belakang, terus masing-masing bawa motor itu. Berarti membawa 5 motor ya? Membawa 5 motor, iya juga. Itu kalau eh, pas waktu berangkat itu sudah sediaan apa sih dana buat Nomor sirajan. balik ya? Oke. Eh, Pas untuk lanjut ke ngano ya, ke wisata Kawis Kidang. Iya. Itu yang bilang siapa waktu itu uang sawu nggak cukup itu berapa orang atau satu orang aja? Kasihan orang itu dannya uang sakunya kurang, jadi skip aja. Kalau dari banyaknya itu kayaknya itu 2 orang, Pak. 2 orang. Itu kan daripada ngeyel ke Kawah Sikidang kan mendingan nemenin yang adanya kurang tadi itu tuh. Itu kan buat di sana kan itu kan buat bahagia bareng, susah kan juga bareng gitu. Itu jam berapa sampai sini Telaga Menjer? Kalau setibanya di Telaga Menjer itu kayaknya di jam 1. Iya, jam 1. Kalau berangkatnya dari Kebun Teh Kalau dari berangkatnya ke Bunteh itu jam 11. jam 11. Aslinya itu masih bisa cepat sampai itu, Pak. Kan dikarenakan tadi di wilayah sana itu kan banyak motor itu, macet gitu. Jadi yang agak lama perjalanannya itu dikarenakan macet itu. Cuman itu, Pak. Terus kan lanjut terus nih, ini pemandian udah panas kan ya. Setelah ke apa sih setelah ke Telaga Menjer, rencana mau kemana lagi tuh? Terus ketika setelah di Telaga Menjer itu dari kami itu sudah diperencanain dari awal itu ke apa tadi pemandian air panas itu. Itu jalurnya itu lewat jalur apa itu? Jalur Sikunir kayaknya itu Sikunir. Jadi kayak ke sana. Kalau cuacanya mendukung itu udah pasti jadi, Pak. Cuman dari sana itu berangkatnya itu kan hujan gitu loh. Dari bawah itu kayaknya itu ya dari apa itu atas itu kan udah banyak awan itu. Awan itu juga banyak tebel, agak hitam dikit. Dari awal dari bawah itu ngeyel banget. Terus ke apa itu ke atas, setibanya ke atas itu tengah-tengah itu udah hujan. Hujannya itu udah lebat. Berarti itu perjalanan naik terus ya? Ya itu naik terus. Apalagi jalurnya itu enggak bersahabat lah bagi kita itu. Kayak berbelokannya tajam banget. Apa namanya kendaraan yang kuat kan cuaca ekstrim juga perjalanan ekstrim. Supaya cerita pas Kan orang. Kayak rasa-rasanya itu kayak nindur gunung tenan kayak puncak kayak nindur awan kan gimana kan kebak kabut. Pas tapi sebelum ke pemandian air panas itu udah tahu gak ini mau hujan atau terserah lah, pokoknya tujuannya ke pemandian air panas tuh. Kalau memang tujuannya itu di pemandian air panas, cuman terus pas di bawah itu kan lihat ke atas itu kan udah ada awan agak kehitaman dikit kan di sana udah pasti hujan gitu loh. Tapi Diterjang. tapi diterjang itu. Kalau iya dari kami itu menerjang gitu loh. Kami waktu itu yang berangkat ke naik ke apa itu pemandian air panas itu kisaran orang berapa kayaknya itu 5 kayaknya, iya orang 5. Terus pas kesana sampai nggak? Kalau maksudnya sampai ke pemandian air panas, kalau itu nggak sampai, Pak, dikarenakan apa itu cuacanya itu loh, apa itu hujan itu juga deras, terus sekeliling itu jarak pandang kita itu nggak bisa lihat gitu dikarenakan kabut tebal.
dan juga apa itu banyak motor-motor lain itu loh, dari selain gerombolan kami itu banyak yang berhenti gitu dikarenakan naik itu aja nggak kuat. Terus dari kami itu juga ada yang lihat apa itu mobil Pajero yang ada di atas itu diparkirin di atas itu parkirnya itu tepat di tikungan Pak. Terus pada saat kami udah lihat ke situ, dari saya itu kan udah di paling depan toh, udah paling depan itu mau ngegas itu udah nggak bisa Pak. Terus dari tubuh dari motor itu rasanya mau doyong ke kiri gitu, mau jatuh gitu ke jurang. Terus teman saya juga ada yang bawa Astrea itu, saya kira itu kan motornya kan kuat itu toh, soalnya itu kan mesinnya juga 4 tak gitu loh. Nah, terus perkiraan saya juga tidak seperti itu, ternyata dia mutusin buat turun aja bentar istirahat dulu gitu loh. Terus apa itu belok itu, terus dari saya itu kaget itu loh Pak, waktu pada saat ngerem itu rem belakang plus rem depan itu pada udah berhenti itu banyak masih geser gitu loh. Jadi dari hati dari gitu agak was-was lah pokoknya. Jadi gak jadi itu ke pemandian air panas. Betul banget. Terus pas perasaan perjalanan kok gini, suasana gini, perasaannya bro gimana? Perasaannya itu? Kalau perasaan waktu itu pada di jalur Sikunir itu dari saya itu kayak tertantang banget gitu loh, karena di atas juga hujannya deras, terus jarak pandang itu ada kabutnya juga itu, terus pokoknya itu di sana itu kayak tertantang lah Pak. Tapi menurut kesanmu itu gimana? Menyesal atau rugi? Ya. Kalau dari perasaan itu sedikit kecewa, tapi keselamatan kan itu paling penting toh buat buat pulang ya. Keselamatan nomor 1. Iya. Itu hampir pas perjalanan mau kembali itu hampir ke atas, hampir sampai atau masih di tengah-tengah atau masih perjalanan? Itu masih di dalam perjalanan waktu itu. Ya juga masih di tengah-tengah sih. Kondisi nggak mendukung. Aslinya sampai ke pemandian air panas itu kurang lebih itu waktu 14-15 kurang lebih lah. Cuma dari cuaca itu nggak mendukung gitu loh, dari kondisi situasi itu nggak mendukung. Tapi setelah ke pemandian air panas ya nggak jadi ya, terus lanjut kemana? Kalau pada saat itu setelah nggak jadi itu, dari teman saya itu kan ada orang yang asli Kebumen toh. Berarti punya teman asli dari Kebumen? Iya, ada yang Kebumen, cuman dia itu nginap di rumah neneknya kakeknya itu di Demak. Itu niatnya mau silaturahmi atau memang mau tujuan ke sana? Kalau niat silaturahmi itu juga ada, karena di sana kan ada nenek kakeknya si Frensen tadi itu. Terus di sana yang orang Kebumen itu si Frensen. Ya, namanya Frensen. Terus ke sana waktu itu jam berapa? Dari Dieng ke Kebumen. Dari Dieng ke Kebumen itu ngabisin waktu 2 jam kayaknya. Dari ke Dieng terus ke Kebumen itu ngabisin waktu 5 jam, kurang lebih 5 jam lah pokoknya. Setibanya di sana itu seingat saya itu jam 10 malam kayak. Itu pas waktu perjalanan ke Kebumen itu
sebelum itu istirahat gak? Istirahat nyantai-nyantai dulu atau langsung terus? Enggak istirahat. Kalau pada saat itu nggak ada istirahat Pak, cuman dari saya itu sama teman-teman saya itu langsung bablas gitu loh. Karena di sana itu jalannya kan lurus terus, yang namanya jalannya itu apa itu, jalan Dendels apa itulah. Tapi perjalanan lancar gak? Lancar. Dari perjalanan lancar Pak. Saya juga agak bercanda dikit sama teman saya, namanya itu Santo Pak. Itu apa itu, main balapan itu motor itu. Tapi ada pas waktu perjalanan itu masih ada yang pencar. Kalau perjalanan itu masih ada yang mencar Pak, Masih ya. masih ada. Yang depan itu orang 5 itu yang udah mau ke tujuan rumahnya si Friendsen tadi, tapi yang lain itu masih pada di belakang. Itu sengaja atau ketinggalan? Itu ada apa tadi, kesengajaannya itu. Kesengajaannya itu dikarenaan apa tadi, ada teman yang sakit gitu loh. Oh, sakit. Nah, jadi yang belakang itu agak nunda sedikit, tapi kan nggak mau gimana lagi, mau apa itu, memberitahu yang ke depan, yang di depan itu kan agak susah karena itu kan ngebut juga posisinya. Pas waktu itu dikarenakan ada yang sakit. Ya, yang sakit itu siapa? Yang sakit itu dari awal yang tadi nggak bawa celana panjang itu, yang bawa itu celana ya? pendek itu, Oke. kan namanya si Rizky itu, yang ngayal Jadi banget. bilangin dari awal tapi gak percaya. Iya gitu, ngayal jadi orang gitu loh. Tapi kalau sampai ke rumah temen yang di Kebumen itu gimana suasana? Kalau dari sana itu suasananya itu sepi Pak, karena di sana juga kan pegunungan. Terus dari kakek neneknya si Friendsen itu udah pada tidur. Terus ada yang bilang, kakek nenek kamu mana Sen? Udah tidur palingan gitu. Suasana telan. Tapi perjalanan pas waktu ke Kebumen gimana? Kalau perjalanan cuacanya ya, kalau cuacanya sih aman, cuman dari segi-segi kanan kiri itu kan banyak pohon pepohonan, itu kan kayak hutan gitu loh. Terus dari jalan itu juga terjal banget gitu, sampai ada truk apa itu muat galon apa gas itu sampai tidak kuat, itu amat diparkirin di rem tangan gitu di tepi jalan. Dan itu juga sialnya itu dikarenakan apa tadi, teman ada yang nge-map itu loh, nge-mapnya itu agak nggak berbakat banget gitu loh, jadi laki kok nggak bisa nge-map gitu. Nah itu apa itu nyasar gitu loh Pak, salah jalur gitu. Jadi dari apa itu udah nungguin dari rumahnya, setibanya di rumah si Friendsen tadi itu telepon, itu bilang kamu sampai tiba ke sini jam berapa gitu loh. Terus tanya-tanya, Sherlockin dulu mapnya itu, aku nggak lihat gitu loh, kayak ngomong kayak gitulah. Ternyata nyasar gitu loh, pas salah jalur gitu. Oh, itu apa? Putar-putar linglung. Linglung. Dikarenakan apa itu, jalur utama tadi tertutup ini. Karena jalan utama itu tutup. Masuk. Betul kalian itu pertanyaan. Saya tahu. Dan pas itu ya, bilangnya jam 11 sampai. Iya. Tapi jam 11 ditunggu-tunggu agak datang-datang. Malah
tidak bener lewat sini. Tapi kok nggak bisa. Oh berarti jalan ternyata jalan ditutup. Terus ame jalan ya nih batu nentek ngecas tuku ngomong lo numpak ngecas tuku terus lanjut. Terus teman kue nyusul masih lokan itu. So, ini pertanyaan itu. Pas waktu itu ada yang ketinggalan ya? Kalau dari ketinggalan ada Pak. Ada. Iya. Itu ketinggalannya kesasar atau nggak tahu jalan? Kalau itu nggak kesasar juga nggak nggak tahu jalan itu loh. Cuman dari mapnya itu kan udah benar. Yang itu jalur utamanya lewat sini gitu loh. Ternyata udah speednya itu tengah-tengahnya itu tertutup gitu. Nah itu jalurnya kayak ditutup gitu, ada kegiatan ada apa gitu, jadi nggak bisa lewat situ. Terus dari si tadi yang mau nyampe itu nggak sampai-sampai, itu kondisinya juga nggak mendukung banget itu. Dari handphonenya yang dibawa itu 2 orang itu, yang satunya nggak ada paketan, yang satunya yang depan yang jokiin motor itu baterainya itu sedikit, udah hampir habis. Jadi kalau mau ngehubungin itu agak susah gitu. Tapi dari grup dari handphonenya si yang jokiin tadi itu udah mati gitu loh, udah mati lah pokoknya Pak HP-nya itu. Terus tapi untungnya itu udah ngeberi foto gitu loh, kalau posisi saya itu di sini gitu loh. Kayaknya itu kayak pasar atau tempat makan lah, lampunya kayak kuning-kuning ya, agak ramai juga gitu. Nah itu dari si Friendsen itu agak kenal dikit sama tempat ini gitu. Jadi saya sama teman saya namanya Ulin itu disuruh nyusul gitu. Terus saya ingat dari teman saya yang yang handphonenya mati itu kan agak ingin ngecas bentar itu di toko tadi tuh, toko makan atau pasar itu. Nah, itu kayaknya bilang pokoknya gimana lah. Tapi yang hilang itu, yang ketinggalan itu siapa Nam? Yang ketinggalan itu aslinya itu banyak sih Pak. Yang pas ke tujuan ke rumahnya si Branson. Ke tujuan ke rumah Branson. Iya. Cuman yang saya ketahui itu cuman si siapa tadi, namanya itu Aldi sama Irfan gitu. Kalau si Irfan kan julukannya kan Ipang. Nah itu yang nggak sampai ke rumah Branson, akhirnya disusul 2 orang sama teman saya namanya Ulin. Itu. Pas sampai ke tempat rumahnya Branson itu sempat istirahat lama atau langsung lanjut jalan-jalan? Kalau setibanya di rumah Branson itu kami saya terus teman-teman saya itu ada yang main handphone, ada yang sibuk sendiri gitu. Cuman diri saya itu kan udah lelah banget gitu loh, dari Demak dari awal itu udah jokiin motor gitu loh, jadi mata udah lelah. Apalagi tadi pas disuruh buat jemput si yang siapa tadi namanya Aldi sama si Irfan tadi, itu perasaan saya itu kayak udah terganggu banget, ngantuk-ngantuk kok gini, kok malah ngurusin orang gini gitu. Tapi jalan-jalan pas mau jalan-jalan kemana ya? Kalau mau jalan-jalannya itu saya ngulik spot. Waduk. Cari tempat makan juga cari pemandangan. Oh ya. Oke. Pengen bertanya. Kalau sampai setelah ke rumahnya Friendsen itu rencana itu lanjut kemana si Friendsen itu? Kalau dari si Friendsen terus teman-teman saya itu ada rencana itu ke Waduk Sempor itu. Itu ngerencanainnya kan pada saat udah di Demak sini dari rumah sini gitu loh. Terus tibanya di rumah Friendsen juga ngingetin kalau nanti ke sini gitu. Itu. Ternyata ya ternyata sing hilang
sing aku meripat kui pas bilang ya kui ning Waduk Sempor. Soalnya pas waktu pas belum berangkat itu pas di Sherlock engkau tujuan ke Bumet itu ke Waduk Sempor bukan ke rumahnya Friendson. Setelah ke rumahnya Friendson itu rencana mau jalan-jalan kemana wisata? Kalau dari wisatanya itu dari kami itu ke Waduk Sempor itu kan wisatanya itu kan nggak terlalu jauh sama rumahnya si Friendson toh. Itu terus apa tadi teman saya tadi loh yang apa itu sampai mau ke rumah si Friendson nggak sampai ternyata itu pas ngeberi fotonya itu berada di situ pacarnya, yaitu tepat itu pada saat kita di apa itu mau makan gitu loh, mau makan di sana terus ngopi di sana mas sebat dulu gitu, ternyata di sini oh kok kayak kenal ke tempat ini gitu loh, oh ternyata dicek itu oh ini terus apa itu baru tahu gitu kalau tempatnya itu di Waduk Sempor gitu. Terus ya kalau saya itu yang itu dikarenakan kelalaian Pak. Pada saat itu kan aslinya kan wisatanya kan langsung ke Waduk Sempor Pak. Bukan ke rumahnya si Friendson, cuman dari Sherlockannya itu langsung ke Waduk Sempor. Jadi si Aldi sama si Bang itu langsung tiba gitu loh di situ. Oh berarti itu ngikutin map? Iya. Ikut wisatanya? Iya, wisatanya kan kita kan ikut map terus ke wisatanya gitu loh. Kirain itu Sherlockannya rumahnya Friendson. Iya gitu. Itu kalau di apa itu di Waduk Sempor ya? Iya. Terus lanjut ke mana? Kalau dari itu lanjut ke apa tadi apa itu namanya wisatanya Pantai Kembar ya, Pantai Kembar itu juga di Kebumen. Itu dari Waduk Sempor ke Pantai Kembar berapa jam? Kalau dari segi waktu itu perjalanan menempuh apa itu waktu 1 jam kayaknya. Itu udah tiba di Pantai Kembar. Pantai Kembar yang paling menarik itu untuk bro menurutmu gimana? Paling menarik itu pertama kali ke sana atau kok beda nih dari pantai lainnya? Oh gitu. Kalau dari pantai itu spotnya keren banget kalau menurut saya itu. Karena pasirnya itu kayak di wilayah Demak itu kan beda gitu. Terus lautnya juga beda gitu. Terus di sana itu juga apa itu bersih juga lah. Itu di pantainya itu kayak hampir 70% kayaknya itu nggak ada sampah ya. Sana bersih lah kayak. Terus setibanya di Pantai Kembar tadi itu kan tepat jam 4 ya, kurang lebih ya, kayaknya. Dan itu juga itu di sana itu pantai juga main-main juga gitu, main ombak gitu, sama main pasir-pasiran juga, terus foto-foto gitu. Terus yang paling istimewa banget itu yang seingat saya itu bisa lihat apa itu sunset itu loh. Sunsetnya itu bertepatan banget gitu sama pegunungan gitu. Jadi kayak dipandang itu keren. Tapi banget ya. Rame nggak pas waktu di Pantai Kembar? Kalau suasana di sana itu rame, kalau menurut saya rame banget. Itu nggak cuman 1, 2, 3 orang, banyak banget lah pokoknya. Oke, tapi pas menurutmu yang paling spot yang paling bagus dari wisata pertama sampai ke itu setelah ke Pantai Kembar itu langsung lanjut kemana atau langsung pulang? Kalau dari setelah ke wisata Pantai Kembar itu kembali lagi ke rumahnya si Friendson loh. Itu kan pamitan dulu sama kakek neneknya, terus di sana itu istirahat sebentar gitu.
agar di perjalanan nanti kan agak nggak terlalu kecapean gitu, nggak mau terjadi apa-apa. Berarti setelah itu lanjut ke rumah Vincent, langsung OTW pulang. Iya. Tapi kalau menurutmu itu spot yang paling bagus dari wisata pertama sampai di Pantai Kembar ya? Iya, Pantai Kembar namanya. Bagus di mana? Spotnya itu paling bagus itu di tepi-tepi pantai gitu loh, di pasir-pasiran. Di pantai wisata pertama awet Oh, urut kebun teh iki spot iki. Kalau spot yang paling menarik itu bagi saya kalau di Wonosobo itu di apa tadi, kebun teh Panama itu paling indah. Itu karena cuacanya waktu itu kan di situ kan cerah juga toh. Tuh lihat apa itu warung pada waktu itu kan makan di warung tempatnya kayak sawah gitu, kebun teh gitu loh. Itu cuacanya bagus, langitnya juga biru gitu. Kalau disuruh pilih antara dua udara dingin, Dieng dan angin pantai Kebumen, menurutmu lebih suka yang mana? Kalau lebih suka yang mana, saya itu tipenya kayaknya tipe saya itu dua-duanya Pak. Kalau apa itu udara yang dingin itu kalau dibuat merenung juga itu juga enak. Terus kalau di pantai itu anginnya kencang buat nyegerin kepala itu kan juga enak gitu loh. Dari pelajaran ini ya, apa saran yang Bro kasih buat orang yang mau ke Dieng? Kalau dari saran saya itu kalau mau ke Dieng itu kan ke Dieng kan juga jalannya itu kan terjal toh. Kalau bawa motor juga pastiin kondisi motornya itu prima dari segi rem, terus dari lampu dan bas apa itu ban itu harus banget gitu, wajib. Ada tips khusus buat wisatawan biar perjalanan tetap aman meski cuma nggak mendukung? Kalau dari saya tipsnya yaitu dari awal itu dari persiapan, terus apa itu dari perencanaan itu harus disusun matang-matang gitu loh. Dari pelajaran ini, apa pelajaran hidup yang Bro dapat terutama soal menikmati perjalanan meski nggak sesuai rencana? Kalau dari pelajarannya itu dari segerombolan saya itu agak senang juga gitu. Yang dapat saya ambil dari pelajarannya hikmahnya itu saya bisa kok tumben banget gitu, bisa teman sekampung sedesa gini itu bisa pergi jauh ke sana gitu. Pada waktu itu kan juga kompak banget gitu. Cuman minusnya kan agak kesasar dikit. Terakhir nih, apa pesan motivasi buat pendengar agar berani menjelajah walau kadang cuaca dan keadaan gak selalu bersahabat? Buat yang suka jalan itu sering ragu, tapi jangan tunggu semuanya sempurna. Kalau jangan tunggu semuanya sempurna kan bisa jadi wacana gitu loh. Terus kadang perjalanan yang enggak terencana justru jadi cerita yang paling bermakna itu. Oke. Terima kasih, Bro, setelah karena menemani podcast kali ini. Wah, luar biasa banget cerita dari pelajaran malam yang dingin, pemandangan Dieng yang indah, sampai hujan besar yang sempat mengubah rencana. Tapi justru di situ banyak pelajaran berharga yang bisa diambil, bahwa setiap perjalanan punya cerita dan makna tersendiri. Buat teman-teman pendengar, semoga kisah ini bisa jadi inspirasi buat terus menjelajahi alam Indonesia dan semangat dan rasa syukur di setiap langkah. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, just